Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Ibu Mira di mata pelajaran kimia. Nah, hari ini kita akan belajar apa itu ilmu kimia. Kalian tentunya sudah sering mendengar istilah kimia, bukan? Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar istilah kimia? Sesuatu yang berbahaya dan beracunkah? Atau ledakan bom yang sangat mematikan? Atau orang yang berkacamata tebal dan bekerja di laboratorium? Atau sesuatu zat yang membuat seseorang itu menjadi glowing, cantik, ganteng, dan lain sebagainya? Sesungguhnya, kimia begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya nih ya, Anda memerlukan oksigen atau O2 yang ada di udara untuk bernafas, makan dan minum setiap harinya. Nah, nasi yang kalian makan mengandung zat kimia yang bernama karbohidrat. Lalu, tempe yang sebagai sumber protein mengandung zat kimia yang bernama isoflavon. Isoflavon ini banyak jenisnya ya. Nah, selain itu, ada bahan pembersih seperti sabun, shampoo, deterjen, dan lain-lain. Semua ini ada kaitannya dengan kimia loh. Jadi, ilmu kimia itu apa sih? Nama kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang artinya perubahan materi. Nama ini diberikan oleh ilmuwan muslim dari Arab yang bernama Jabir ibnu Hayyan. Beliau dikenal sebagai the father of Arabic chemistry dan memberikan banyak kontribusi dalam instrumen laboratorium kimia serta penyempurnaan proses kristalisasi dan destilasi atau penyulingan. Secara umum, ilmu kimia merupakan rekayasa materi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Misalnya singkong diubah menjadi tape singkong. Antara singkong dengan tape singkong sudah berbeda bentuk, bukan? Rasanya pun juga berbeda, teksturnya juga udah berbeda. Nah, ini dinamakan rekayasa materi. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta perubahan energi yang menyertainya. Kita akan membahas definisi tadi dengan jelas ya. Dari definisi tadi ada 4 hal yang perlu digarisbawahi. Ada susunan, struktur, sifat, perubahan materi, dan perubahan energi. Pertama, apa yang dimaksud dengan susunan materi? Coba kita bandingkan antara air dan alkohol. Mengapa air dapat memadamkan api sedangkan alkohol bisa terbakar? Dalam ilmu kimia, air dan alkohol digolongkan sebagai senyawa atau perpaduan dua jenis unsur atau lebih dengan komposisi tertentu. Air merupakan senyawa yang tersusun dari dua jenis unsur, yaitu hidrogen dan oksigen dengan rumus kimia H2O. Sedangkan kalau alkohol merupakan senyawa yang tersusun dari 3 unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus kimia C2H5OH. Rumus kimia menyatakan susunan zat atau senyawa, dan setiap senyawa memiliki susunan tertentu serta berbeda-beda. Alkohol dapat terbakar karena susunan unsur karbon, oksigen, dan hidrogen membentuk ikatan yang kurang stabil, maka dapat bergabung atau bereaksi dengan oksigen yang ada di udara. Kita ketahui bahwa munculnya api itu karena gesekan atau reaksi dengan oksigen. Nah, sedangkan susunan unsur hidrogen dan oksigen dalam air sudah membentuk ikatan yang stabil, sehingga tidak akan dapat berikatan atau bereaksi dengan oksigen yang ada di udara. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur materi. Apa yang dimaksud dengan struktur materi? Struktur materi adalah gambaran bagaimana atom-atom saling terikat. Struktur atom dapat memengaruhi sifat-sifat materi, misalnya antara intan dan grafit. Intan dan grafit sama-sama tersusun dari atom karbon, akan tetapi keduanya memiliki sifat yang berbeda. Atom karbon pada intan berikatan dengan 4 atom karbon lainnya membentuk 5 segitiga sama sisi, yang mengakibatkan ikatannya sangat kuat.
sehingga memiliki kekerasan paling tinggi. Karena sifatnya yang keras ini, intan dapat dimanfaatkan sebagai pisau dalam memotong kaca, dan kilaunya dapat dimanfaatkan dalam perhiasan. Sedangkan atom karbon pada grafit mengikat 3 atom karbon lainnya membentuk segi 6. Strukturnya berlapis-lapis seperti kartu yang mudah bergeser, dan ikatannya sangat lemah dibandingkan intan. Sehingga grafit ini dapat dimanfaatkan untuk isi pensil ya. Selanjutnya, mari kita pelajari apa itu perubahan materi. Perubahan materi ada dua, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia adalah perubahan di mana menghasilkan zat baru yang berbeda sifat dengan sebelumnya. Contoh, kalian membakar kertas menjadi abu. Antara kertas sama abu sudah berbeda sifat karena sudah mengalami reaksi kimia. Nah, sedangkan perubahan fisika adalah perubahan di mana tidak menghasilkan zat baru. Sifatnya masih sama dengan sebelumnya. Contoh, kalian membakar lilin. Lilin ketika kalian bakar akan meleleh, tapi lelehannya itu sifatnya masih sama dengan awalnya. Baiklah, sampai di sini sudah paham apa yang dinamakan ilmu kimia. Sampai bertemu di subbab selanjutnya. Terima kasih.